Selamat datang di channel Dikanime. Kali ini saya akan menceritakan alur tentang Ghost at School episode 1 sampai episode 3. Sebelum kita mulai, kalian subscribe dulu ya channel Dikanime. Langsung saja cekidot. Pada awal cerita, keluarga Satsuki pindah rumah ke kampung halaman. Pada perjalanan mereka melewati sekolahan, dan mereka akan sekolah di sekolahan itu, namun sekolahan itu tampak sudah tua dan menakutkan. Ayah Satsuki bercerita bahwa dulunya nenek Satsuki menjadi kepala sekolah. Dan ayah ibu pernah sekolah di sana juga, namun sekolah itu ternyata gedung lama, dan sekolah barunya ternyata sangat bagus. Tadi aku sempat khawatir, bagaimana kalau tidak ada toilet yang bagus? Mereka pun sampai di rumah nenek, mereka akan tinggal di sana. Tak terduga, saat Satsuki berbaring, ada orang yang melihat celana dalamnya, ternyata itu Hajime, tetangga mereka. Celananya putih. Dasar anak genit! Keesokan harinya, mereka pun mulai sekolah, di sekolah baru, namun ada kucing milik Keiichiro ikut, dan malah kabur ke sekolahan gedung lama. Mereka pun masuk untuk mencari kucing itu yang bernama Kaya. Tiba-tiba muncul dari belakang mereka, yaitu Hajime, dan satu orang lagi, yaitu Leo. Mereka bilang, kalau tidak ada yang boleh masuk ke gedung lama itu, karena ada hantunya. Wah! Dilarang masuk ke gedung sekolah lama. Namun Satsuki bersikeras untuk masuk dan mencari Kaya, dan ternyata ada satu orang lagi, yaitu Momoko kelas 6, yang mencari topinya, yang tertiup angin, ke lantai atas. Mereka pun masuk, di dalam ternyata ada patung yang bisa bergerak. Mereka pun lari, mereka pun berhasil menemukan topi Momoko, namun Kaya belum ditemukan. Ternyata Kaya adalah kucing yang datang pada saat ibu Satsuki meninggal, jadi Kaya adalah kucing yang sangat berharga bagi Satsuki dan Keiichiro. Mereka pun melanjutkan mencari Kaya. Di dalam ternyata banyak hantu yang berkeliaran, dan ada satu hantu yang mengejar mereka, yaitu hantu Amanojaku. Hantu Amanojaku ingin berteman dengan Satsuki, namun Satsuki menolak. Namun hantu itu malah ingin membunuh semuanya. Hantu itu ternyata punya dendam terhadap manusia. Aku tidak mau berteman dengan hantu! Hantu itu terus mengejar, namun saat di ruangan kepala sekolah, ada Kaya yang sedang melihat foto dari ibunya Satsuki. Satsuki pun menemukan buku catatan milik ibunya di foto ibunya itu. Di buku itu terdapat cara menyegel hantu Amanojaku. Mereka pun mencoba cara itu. Leo ternyata mengerti tentang hal-hal gaib dan membuat segel. Mereka pun membaca mantra dan berhasil menyegel Amanojaku. Mereka pun berhasil keluar dari gedung lama itu. Satsuki pun membawa buku catatan itu, namun sesudah keluar, mereka kebingungan, ternyata hari sudah sore. Padahal mereka hanya beberapa menit di gedung sekolahan lama itu. Dan sangat tak terduga, ternyata hantu Amanojaku telah masuk ke dalam tubuh Kaya. Berisik. Aku ada di sini. Apa kalian tidak takut kepadaku? Pada episode kedua, berjudul Tangan yang Muncul dari Toilet. Satsuki pertama masuk ke kelas, dan ternyata Satsuki masuk ke kelas yang sama dengan Hajime. Satsuki dan Momoko mencari cara untuk mengeluarkan Amanojaku dari Kaya dalam buku catatan. Namun dalam buku catatan tertulis bahwa jika pohon di bukit belakang sekolah ditebang, maka hantu-hantu yang sudah ditidurkan oleh ibunya Satsuki akan bangkit kembali. Dan tiba-tiba semua toilet di sekolahan tidak bisa dipakai semuanya. Terpaksa Pak Guru menyuruh semua murid untuk memakai toilet gedung sekolah lama. Pak Sakata pergi ke toilet gedung sekolah lama. Di dalam toilet Pak Guru ternyata bertemu hantu tangan, dan Pak Guru dibawa oleh hantu tersebut. Apa itu? Jangan main-main. Ini lelucon yang tidak lucu. Pada saat pelajaran, Pak Kepala Sekolah masuk ke kelas, dan ternyata Pak Guru Sakata tidak mengajar. Satsuki ingin pergi ke toilet gedung lama untuk mencari tahu. Hajime pun menemani Satsuki. Di dalam toilet mereka mencari hantu Hanako, namun di dalam toilet ternyata di sana ada Momoko yang sedang mencari tahu juga.
Namun hantu Hanako tidak terdapat di dalam toilet, melainkan di dalam ada hantu tangan. Itu adalah hantu tisu merah dan biru. Hantu itu menanyakan kepada Hajime ingin tisu merah atau tisu biru. Jika memilih tisu merah, dari langit akan menetes darah merah, yang akan membuat jadi merah, dan jika memilih biru, akan dicekik sampai biru. Hajime menjawab tisu kuning. Hajime malah tersedot ke dunia lain, dan tidak akan kembali. Namun Satsuki membaca buku catatan itu, dan mencoba menidurkan hantu itu, namun Satsuki gagal, harus ada air untuk menidurkannya. Hajime pun semakin tersedot, Satsuki pun menangis, dan meneteskan air mata. Dengan air mata itu, Satsuki bisa menidurkan hantu itu. Hajime pun selamat, dan Pak Guru pun bisa keluar dari toilet itu juga. Episode selanjutnya, Keita dan Hajime sedang mengobrol. Keita terpilih menjadi pemeran utama, namun Keita ingin membatalkan festival kesenian. Keita malah ingin Hajime menggantikan perannya sebagai pemeran utama, namun Hajime tidak bisa. Dalam peran utama itu, akan meninggal. Keita merasa takut, karena itu, Keita tidak mau. Keita pun berbicara jika auditorium terbakar mungkin festivalnya akan dibatalkan. Dan pada saat itu juga, petir menyambar auditorium dan terbakar. Keita sangat kaget, kenapa yang diharapkan Keita menjadi kenyataan. Namun ternyata Pak Kepala Sekolah tidak membatalkannya. Festival itu malah dipindahkan ke auditorium lama. Keita dan Hajime pun kembali mengobrol. Keita bilang dan berharap, mungkin kalau dia mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit, dia bisa digantikan. Dan pas Keita sedang berlatih drama, tiba-tiba ring bola basket jatuh dan menimpa Keita. Hajime pun memberitahu ke semuanya bahwa Keita sempat berharap di tangga, dan semuanya jadi kenyataan. Mereka pun mencobanya dan berharap masing-masing, namun anehnya hanya permintaan Leo saja yang terkabul. Leo ingin menggantikan Keita menjadi peran utama. Amano Jaku memberitahu bahwa itu adalah kutukan yang hanya menimpa peran utama saja. Mereka pun akan membuktikannya dengan meminta permintaan, bahwa malam ini Leo akan makan sukiyaki. Mereka pun semuanya ke rumah Leo dan memastikannya, dan benar saja menu makan malam di rumah Leo ternyata sukiyaki. Mereka pun percaya dan menyuruh Leo mundur jadi pemeran utama, namun Leo tidak mau dan marah. Pada saat berlatih banyak hal aneh terjadi yang menimpa Leo, namun Leo masih mau ingin menjadi peran utama. Tiba saat pertunjukan, Leo sangat bersemangat, namun Hajime tidak kunjung datang untuk memberikan alat penetes darah buatan. Leo terpaksa tampil tanpa alat itu, tapi anehnya darah itu keluar dari jari Leo, tubuh Leo pun tidak bisa digerakkan. Satsuki pun menyadari bahwa itu ulah hantu. Satsuki mencari catatan tentang hantu itu, ternyata itu adalah hantu Kutabe. Untuk menidurkan hantu tersebut, Satsuki harus membuat permintaan pada tangga keempat. Mereka langsung bergegas ke tangga terkutuk itu, namun sayang tangga itu sudah dihancurkan. Apakah yang akan terjadi? Apakah Kutabe akan berhasil dan Leo akan mati? Kalian bisa langsung download episodenya di situs Fullbatch. Sekian dan terima kasih.